kepada semuanya Bapak, Ibu, hadirin sehat walafiat ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalimat puji dan syukur kepada Allah itu harus senantiasa kita kedepankan. Apapun yang terjadi atas diri kita, apapun masalah yang sedang kita hadapi, besar kecil nikmat yang kita peroleh hari ini, apapun itu bagi seorang mukmin dan mukminah, maka harus senantiasa dipandang sebagai sesuatu yang positif, yang baik, yang khair. Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa la tadaka li ahadin illa lil mu'min in asabahu syara'u syakara, wa in asabahu dharra'u sabara." Kata Rasulullah, aku takjub, aku bangga kepada sikap dan pandangan seorang mukmin dan mukminah. Seorang mukmin dan mukminah itu adalah mereka yang senantiasa memandang segala sesuatu yang terjadi atas dirinya secara khair, secara positif, dan itu tidak dimiliki oleh seorang, tidak dimiliki oleh orang lain kecuali oleh seorang mukmin dan mukminah. Tidak dimiliki oleh mereka kecuali seseorang yang beriman kepada Allah. Seorang mukmin dan mukminah itu jika dia diberikan rezeki yang banyak, kemudahan-kemudahan, keleluasaan, kebahagiaan dan sebagainya, ia segera bersyukur atas itu. Dan seorang mukmin jika dia dihadapkan kepada masalah, kepada problem, kepada kesulitan, kepada kesempitan, kepada kesusahan dan sebagainya, maka ia siap buat bersabar. Rasulullah menggambarkan seorang mukmin itu seperti burung yang terbang yang punya dua sayap. Sayap yang pertama adalah sayap syukur, dan sayap yang kedua adalah sayap sabar. Dengan kedua sayap itu seorang mukmin dapat terbang indah, merasakan aliran nikmat dan karunia Allah atasnya. Apapun yang terjadi, dulu saya mengajak kita buat merenung sejenak, mengevaluasi diri kita, bahwa begitu besar nikmat dan karunia Allah yang dilimpahkan kepada kita. Pada saat kita dapat bersimpuh di tempat ini, pada saat kita mampu buat sholat di tempat ini dengan khusyuk lebih daripada 1 bulan, 1 minggu, 1 tahun, bahkan mungkin 1 jam, yang tergantung kepada medis dan obat-obatan. Pada saat kita mudah menemukan makanan dan minuman di meja-meja makan kita, di lemari-lemari pendingin atau di kulkas-kulkas yang kita punya, di belahan bumi yang lain jutaan saudara-saudara kita tidak dapat makan dan tidak dapat minum lantaran ketiadaan makanan dan minuman. Hanya untuk menyambung hidup saja mereka terpaksa mengais dari tempat-tempat sampah, dari sisa-sisa makanan yang kita buang. Pada saat kita menemukan rasa aman dan rasa nyaman di tempat ini, di belahan bumi yang lain jutaan saudara-saudara kita yang tidak menemukan rasa aman dan rasa nyaman. Mereka rela menyeberangi lautan dalam, di samudra luas, mengajak serta anak dan istri mereka, bahkan balita-balita mereka. Tidak jarang di antara mereka tenggelam di tengah lautan hanya untuk mencari rasa aman dan rasa nyaman. Di bumi Jabal Khatulistiwa ini, di bumi Nusantara ini, kita hidup dengan aman dan nyaman. Inilah nikmat dan karunia
karunia Allah yang dilimpahkan kepada kita semua. Maka atas segala nikmat-nikmat itu dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita itu sudah sepantasnya, sudah selayaknya jika kita bersyukur atas itu semuanya. Meskipun kita tahu bahwa karena seorang mukmin hanya akan diberikan yang terbaik menurut takaran Allah buat dia. Seorang mukmin dan mukminah hanya akan diberikan yang terbaik menurut takaran Allah untuk dirinya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita, pembahasan kita pada hari ini tentang sesuatu yang sederhana saja yang kita hadapi keseharian. Saya ingin membawakan tema tentang rezeki. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang bertanya, atau saya bahkan pernah mendengar, dan mungkin di antara kita juga mungkin pernah merasakan atau bertanya-tanya, saya sudah kerja siang dan malam, banting tulang, tidak kenal waktu, seluruh daya dan upaya saya kerahkan buat itu, tapi rezeki yang saya peroleh tidak bertambah, atau kalaupun bertambah maka pertambahannya sangat sedikit dan tidak jarang bahkan berkurang. Di samping rumah saya ada si fulan, sepertinya hidupnya nyaman-nyaman saja, enak-enak saja, padahal kerjanya tidak seberapa. Saya sudah berusaha buat dekat kepada Allah, buat ikut kajian-kajian di majlis ta'lim. Saya ingin menghadiri banyak taklim, banyak mudzakarah, sholat jamaah dan sebagainya. Tapi kemudian rezeki saya tidak bertambah. Bahkan masalah datang satu-satu ketika saya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah mendapatkan pertanyaan seperti itu. Ada si fulana, beliau dari kecil tinggal di Jerman, ikut tantenya, orangnya orang Bandung. Lahir dalam keadaan muslimah, kemudian dapat jodoh di Jerman, tinggal di karavan, baru tinggal kemudian di rumah yang besar selama puluhan tahun dan punya 2 orang anak. Di usia 50 tahun timbul keinginannya buat memperdalam atau buat belajar agama yang pernah orang tuanya ajarkan kepada dia, yaitu Islam. Dia pulang ke Indonesia kemudian di usia 50 tahun, dan ketika dia sadar bahwa menikah dengan lain agama itu tidak dibenarkan, diajak suaminya buat masuk Islam, tidak mau. Kemudian dia memilih bercerai, meninggalkan semua harta bendanya di Jerman sana, pulang ke Indonesia. Di Indonesia dia bekerja di salah satu gedung di BSD di Jerman Center, di posisi yang cukup tinggi dan gaji yang cukup tinggi. Suatu ketika kemudian bertemu dengan saya, dia tanyakan kalimat itu persis, Ustaz, dulu waktu aku tinggal di Eropa sana, segala sesuatu aku dapatkan dengan mudah. Aku tidak pernah sholat, bahkan aku nggak tahu sholat. Aku nggak pernah belajar agama dan aku nggak tahu itu tentang Islam. Tapi di sini ketika aku sudah mulai pulang, sudah mulai meninggalkan kejahilan itu, satu-satu masalah aku temui. Bagaimana Ustaz bisa menjawab ini? Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang akan menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu ayat di dalam surat Ibrahim ayat
yang tadi Imam bacakan, yang tadi di muka juga saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berseru kepadamu, jika engkau mau bersyukur atas segala nikmat Allah yang dilimpahkan kepada engkau, maka engkau akan ditambahkan nikmatnya oleh Allah, atau maka Allah akan menambahkan nikmatnya atas kalian. Dan jika kalian kufur atau tidak bersyukur, maka ketahuilah, kata Allah, azabku sangatlah pedih. Saudara yang dirahmati Allah, bagaimana korelasinya dengan yang tadi saya sampaikan? Ketika kita jauh dari agama, ketika kita tidak menghiraukan ajaran-ajaran agama, ketika kita jauh dari majelis, ketika kita cuek ke masjid, kemudahan-kemudahan itu kita dapatkan gampang. Namun ketika kita mulai dekat kepada Allah, satu-satu masalah mulai datang dan kemudian tambah berat, tambah berat, tambah berat. Rezeki juga pas-pasan, kemudian penghasilan yang tadinya besar juga kadang-kadang berkurang dan sebagainya. Apakah ini bentuk ketidakadilan Allah? Ini yang akan kita bahas pada hari ini, pada pagi ini. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, rumus rezeki dalam Islam itu adalah ma yanfa'u wa yadumu. Sesuatu yang bermanfaat, baik duniawi maupun ukhrawi, dan berkesinambungan antara duniawi dan ukhrawi. Itu rezeki. Di dalamnya ada keberkahan. Apa itu keberkahan? Keberkahan itu sesuatu yang mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu rezeki. Siapapun yang dekat kepada Allah, pasti Allah akan tambahkan rezekinya, itu pasti. Masalahnya adalah pertambahan rezeki itu bukan melulu bersifat materi. Jangan dikira ketika kita malas ibadah, rezeki kita banyak, harta benda kita banyak, kemudian ketika kita dekat kepada Allah, rajin ibadah, kemudian mampet atau bahkan berkurang. Pertambahan rezeki yang dimaksud di dalam ayat tadi adalah pertambahan rezeki yang sifatnya non material. Ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala perasaan legowo, lapang dada, kemudahan, rasa aman, rasa nyaman. Seberat apapun masalah, terasa ringan bahwa Al-Qawi, Allah ada bersama kita. Sesukar apapun masalah yang sedang kita hadapi, maka terasa mudah, karena Al-Wasi, Allah yang maha meluaskan, ada bersama kita. Pertambahan rezeki itu yang awal-awal datang kepada kita. Setelah ada rasa aman, rasa nyaman, rasa enak, rasa lapang dan sebagainya, baru yang materi kemudian menyusul. Inilah hakikat rezeki. Inilah rezeki yang sesungguhnya yang kita punya. Maka jalannya Bapak Ibu dari rumah tadi ke tempat ini dan bisa sholat di sini adalah rezeki. Bersimpuhnya kita, duduknya kita, mendengarkan taklim, mudzakarah di tempat ini adalah rezeki. Kemudian berkumpulnya kita dengan teman-teman yang soleh adalah rezeki. Itulah hakikat rezeki dalam Islam. Dan inilah yang membuat Rasulullah takjub, bangga kepada kita, bahwa apapun yang terjadi atas seorang mukmin dan mukminah, senantiasa ia pandang khair, ia pandang positif, ia pandang baik. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
menjamin rezeki setiap makhluknya. Firman Allah di dalam surat Hud ayat 11, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Semua makhluk yang ada di jagat ini sudah Allah jamin rezekinya. Sudah Allah jamin rezekinya masing-masing. Wa ma min dabbatin fil ardh illa 'ala Allahi rizquha. Allah sudah akan rezekinya masing-masing. Jangan dikira sakit Anda itu bukan rezeki. Sakit Anda bisa jadi rezeki. Kalau sakit itu bisa mendekatkan Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Ayub alaihissalam dengan penyakitnya mampu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dikira kesulitan ekonomi yang kita hadapi saat ini itu bukan rezeki. Jika kesulitan ekonomi itu mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah rezeki buat kita. Jangan dikira segala kesulitan yang kita hadapi hari ini adalah bukan rezeki. Karena bisa jadi segala kesulitan yang sedang kita hadapi hari ini adalah rezeki buat kita jika itu mampu makin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ziyadatan ta'ah ilallah, itu rezeki. Mampu menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu rezeki. Saudara yang dirahmati Allah, Bapak, Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah. Saya khawatir ada anggapan di antara kita nanti, kenapa sih itu tetangga-tetangga kita, orang-orang Chinese, harta bendanya banyak, rumahnya mewah, uangnya banyak. Apakah karena Allah mungkin lebih sayang kepada mereka? Saya khawatir ada anggapan di antara kita, kenapa sih kehidupan orang-orang yang ada di benua Eropa sana itu lebih bahagia ketimbang orang-orang yang hidup dari sisi materi ya, ketimbang orang-orang yang hidup di benua Afrika yang notabene banyak negara-negara Muslim di sana. Kenapa sih tetangga kita yang jauh dari ajaran agama kita dia kelihatan lebih makmur ketimbang kita? Jangan sampai ada pandangan seperti ini. Kalau ada pandangan seperti ini, nanti yang timbul adalah rasa pesimisme dan tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Ghani, Al-Mughni, Al-Wasi', Al-Basir, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Kita luruskan sekarang pandangan kita bahwa rezeki itu adalah sesuatu yang bermanfaat baik duniawi maupun ukhrawi dan berkesinambungan antara urusan dunia dan akhirat. Itu rezeki. Ma yanfa'u wa yadur. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika begitu alhamdulillah istri-istri kita adalah rezeki buat kita. Karena istri-istri kita mampu mendekatkan diri kita kepada Allah. Bagi ibu-ibu, bagi para istri, alhamdulillah suami-suami kita adalah rezeki buat kita. Karena suami-suami kita mampu mendekatkan diri kita kepada Allah. Anak-anak kita adalah rezeki buat kita. Karena mereka menjadi penghibur bagi kita dan makin mendekatkan kita kepada Allah. Gubuk tempat tinggal kita yang tidak seberapa adalah rezeki buat kita jika itu mampu mendekatkan diri kita kepada Allah. Semua segala sesuatu yang kita punya adalah rezeki buat kita, lantaran itu mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini.
Singkat saja dan saya kira sangat simpel, sering sekali kita dengar, bahkan berhadapan dengan kita, ada dengan kita keseharian. Moga-moga setelah ini kita tambah yakin bahwa keberpihakan kita kepada agama yang kita yakini ini adalah keberpihakan yang pasti, yang sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberikan yang terindah, yang terbaik buat kita semua. Sebagai penutup, ada salah satu cerita seperti ini yang disadur dalam sebuah hadis. Ada dua orang yang sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang satu orang yang soleh, yang arif, yang alim, dan yang satunya lagi sebaliknya. Setelah mereka kemudian berdoa, Allah mengabulkan doanya orang yang mana biasanya? Yang mana biasanya? Yang soleh, yang alim, biasanya itu. Karena dia tahu momennya kapan. Ada saat-saat doa diijabah oleh Allah. Dia tahu tempat berdoa di mana yang baik. Dia tahu bacaan-bacaan doa dan sebagainya. Yang alim, yang arif, yang soleh. Tapi kali ini Allah malah mengabulkan doanya orang yang sebaliknya, yang tidak alim, tidak arif, tidak soleh. Kemudian malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau kabulkan doanya si fulan? Padahal si fulan adalah orang yang tidak baik dan engkau tidak segera mengabulkan doanya si fulan ini, yang soleh, yang alim, yang arif. Kemudian Allah menjawab, aku sengaja mengabulkan doanya si fulan yang tidak soleh, tidak baik, tidak alim, tidak arif itu, dan aku tahu dia hanya mau menghadiri majlis-majlis itu, hanya mau dekat kepadaku ketika otaknya tidak lagi mampu memecahkan masalah. Setelah itu dia pergi jauh dari hadapanku. Sengaja aku berikan dia agar dia mendapatkan apa yang dia minta, dan agar dia cepat pergi dari hadapanku, aku kasih. Sebaliknya aku tidak segera berikan orang yang soleh, yang alim, yang arif ini, agar dia terus-menerus menangis di hadapanku. Karena aku rindu kepada dia, aku ingin selalu dekat kepada dia, dan aku ingin agar dia selalu dekat kepadaku. Aku akan kabulkan, aku akan berikan apa yang dia minta tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya. Dengan demikian, saya ingin tutup taklim kita pada pagi hari ini, sebelum nanti mungkin ada tambahan dari guru-guru kita, dari para ustaz yang hadir di tempat ini, dari sahabat-sahabat saya, bahwa yakinlah yang Allah berikan kepada kita adalah yang terindah, yang terbaik buat kita. Bahwa yakinlah Rasulullah takjub dan bangga kepada kita karena pandangan kita selalu positif, selalu baik terhadap apapun yang terjadi atas diri kita. Jadilah seorang mukmin dan mukminah yang Rasulullah takjub dan bangga kepada dia. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Sekali lagi mungkin nanti ada tambahan dari guru-guru kita, dari para ustaz atau asatid, ya, dari tuan-tuan guru yang lain, silakan saja. Atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan demikian. Sementara saya akhiri kajian kita pada pagi hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang Ustaz, barangkali Bapak-Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul pada pagi hari ini ada rezeki. Itu yang kita. Jadi apa yang kita dapat pada
Ustaz. Pertama adalah apa perbedaan salat subuh dengan salat sunat subuh dengan salat duha? Bedanya apa Ustaz? Jadi apapun yang kita dapat itu adalah rezeki. Kita melihat orang namanya biasa-biasa saja, tapi dia meninggal pada hari-hari besar-besar. Dari raya namanya orang menjalankannya itu sangat banyak, itu ada juga rezeki. Meninggal pada hari Jumat, salat orang yang menjalankan jenazah itu sangat banyak sekali, itu adalah rezeki. Bagaimana kiat kita sudah mendapatkan itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Sholat suruh adalah sholat yang dilaksanakan sekitar jam 6 pagi, biasanya nanti insya Allah setelah ini Pak. Kemudian sholat duha adalah sholat yang dilaksanakan kira-kira sekitar jam 7 atau setengah 8 atau jam 8 ketika matahari sepenggalan. Keduanya punya kesamaan. Sholat duha adalah sholat yang di dalamnya ada doa-doa meminta rezeki. Allahumma inna duha'uka wal bara'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'afridhu wa in kana mu'assirun fayasirhu wa in kana ba'idan faqribhu. Doa yang dilantunkan ketika kedua sholat itu adalah sholat kebanyakan meminta rezeki. Substansinya sama. Namun yang perlu kita catat adalah jangan sampai nanti ketika seseorang rajin melaksanakan kedua sholat itu kemudian rezeki tidak juga bertambah kepada dia, rezeki yang sifatnya materi. Seseorang yang tidak pernah sholat duha bisa jadi mungkin nanti lebih besar rumahnya ketimbang kita yang rajin sholat duha atau rajin sholat suruh dan sebagainya. Rezeki yang dimaksud tadi insya Allah ayah kita, orang tua kita tadi menambahkan seakan-akan ingin menegaskan bahwa kebiasaan kita buat sholat suruh dan sholat duha adalah rezeki juga buat kita. Satu itu. Yang kemudian tadi ada tambahan dari beliau terkait dengan rezeki yang kita peroleh setiap saat. Antara lain ketika seseorang itu wafat, banyaknya jamaah yang menyolatkan, yang mendoakan, yang hadir di tempatnya adalah juga rezeki buat dia. Ini saya kira tambahan yang sangat bermanfaat buat kita semua, terutama buat saya dari ayah anda kita. Terima kasih Bapak. Baik, silakan. Ada yang lain? Silakan Bapak-bapak dulu. Kalau ada, saya bertanya Ustaz. Baik, silakan. Berkaitan dengan masalah rezeki tadi, kalau kita lihat sekarang ini kita semuanya kalian merasakan nih efek kenaikan BBM ini. Seolah-olah ini rezeki kita nya berkurang. BBM naik sekian persen, padahal pendapatan kita mungkin turun atau tetap. Jadi bagaimana kita menyikapinya seperti ini? Kayaknya keresahan dalam masyarakat kita. Nah, termasuk kita juga mungkin dengan kenaikan BBM ini. Jadi berkaitan dengan kajian tadi bahwa sesuatu yang menimpa kita itu adalah rezeki. Nah, sekarang dengan kenaikan BBM ini bagaimana kita anggap sebagai rezeki? Sekian Ustaz. Baik, terima kasih banyak. Mereka itu BBM naik, saya nggak tahu. BBM naik ya, katanya buat subsidi yang tepat. Kalau selama ini mungkin subsidinya katanya nggak tepat, katanya gitu ya. Yang disubsidi adalah orang-orang yang punya ya, orang-orang yang kaya. Tapi kadang-kadang banyak juga uang subsidi atau dana subsidi itu tidak tepat pada sasarannya juga. Tetangga saya itu banyak yang termasuk saya ya, maaf
mampir ke Dangdang sana. Jadi tadi jam 2:30 saya sudah berangkat. Ya, di Dangdang sana hampir ke Rumpin, hampir ke daerah Rumpin ya. Itu banyak orang-orang yang tidak mampu di sana. Dan ketika saya tanya, mereka nggak dapat apa-apa tuh dari dulu katanya ya. Nggak pernah dapat bantuan ini itu segala macam. Padahal kehidupan ekonominya sangat memprihatinkan. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan tambahannya. Bagi seorang mukmin, kembali lagi kita kepada awal tadi, nggak ada kata lain kecuali harus memandang hidup ini dengan optimisme, ya, dengan rasa syukur. Tidak ada pandangan lain kecuali dengan itu, dengan khair, ya, bahwa segala kesulitan yang dihadapi oleh seorang mukmin adalah wahana untuk menambah pahala atau area di mana dia berjihad, beribadah kepada Allah. Kata Ibnu Taimiyah terkait dengan ibadah, al-ibadatu hiya ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah Ta'ala wa yarda minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Kata Ibnu Taimiyah, ibadah bagi seorang mukmin dan mukminah itu adalah segala sesuatu yang terkait bagi individu seorang mukmin dan mukminah, baik berupa perkataan, perbuatan, sikap yang nyata-nyata maupun yang tidak nyata atau tersembunyi, yang dilihatkan karena Allah, itu adalah ibadah. Jadi kesulitan yang kita hadapi lantaran BBM naik ini, insya Allah kalau kita memandang bahwa nggak ada yang terbaik kecuali pandangan khair, pandangan positif, dan kita berusaha buat tetap menjalankan hidup kita, maka insya Allah itu ibadah buat kita. Insya Allah itu ibadah buat kita, ya. Tapi hati-hati, jangan setelah ini kemudian nanti demo. Nanti demo ngajak orang-orang rame-rame, ya, BBM naik ibadah gitu misalnya. Terus saja pandang hidup ini secara positif, insya Allah pemerintah kita ambil keputusan menaikkan harga ini, mungkin ini yang terbaik. Ya saya juga nggak tahu, ya saya kita nggak termasuk yang pro atau yang menolak dan sebagainya. Bagi seorang mukmin, pokoknya apapun yang terjadi atas diri kita setelah kita berupaya semaksimal mungkin menjalankan hidup ini adalah khair, adalah positif, itu saja. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani masalah bagi individu kita kecuali apa yang bisa kita atasi. Insya Allah, ya. Baik. Yang lain, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai penjelasan Bapak tadi, ada rezeki yang berbentuk material dan non material. Yang jadi pertanyaan saya, apakah rezeki yang berbentuk material berimbang posisinya dengan yang non material? Karena ada orang yang rezekinya banyak tapi penyakitnya tidak pernah sembuh. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Saya senang kepada kalimat yang terakhir. Baik, terima kasih banyak. Rezeki itu ada yang tadi yang material, yang non material. Meskipun saya simpulkan kembali Pak, bahwa rezeki itu adalah sesuatu yang bermanfaat buat kita, baik duniawi maupun ukhrawi. Tidak yang material kemudian dia rezeki buat kita belum tentu kalau dia tidak memberikan kemanfaatan dan berkesinambungan antara urusan duniawi dan ukhrawi itu Pak ya. Baik. Rezeki atau katakanlah materi yang sifatnya materi ini sebetulnya nyata. Kalau ibarat air hujan itu ibarat air hujan, turun nyata, kelihatan. Setiap orang ketika air hujan itu turun, katakanlah ini penjelasan sederhananya begini. Kita ingin ngumpulin air hujan yang akan kita bawa pada masing-masing.
besar lagi, ada yang bawa wadah sangat besar. Tentu masing-masing orang berbeda penghasilannya. Yang bawa wadah sedikit maka dia akan dapat sedikit, yang bawa wadah sedang maka dia akan dapat seperti itu, dan yang besar maka dia akan dapat lebih besar. Itu rezeki kalau dipandang dari sisi materi. Kalau ibarat kotak segi 4, rezeki itu ibarat begini Pak. Satu dimensi apa nyebutnya itu skill. Yang kesini itu networking atau silaturahim. Panjang ke atas itu doa. Jadi rezeki itu bagi seorang mukmin kalau ibarat kotak segi 4, enggak hanya cukup kesana namanya panjang lebar, tapi juga harus tinggi. Skill mungkin kita kita tidak seberapa dibandingkan saudara-saudara kita lantaran pendidikan yang kita tempuh dulu tidak terlalu tinggi. Networking mungkin kita seperti itu lantaran teman-teman kita, saudara-saudara kita juga orang-orang yang nggak punya, meskipun kita banyak sahabat, tapi kita punya tinggi ke atas. Itu bedanya kita dengan mereka. Mereka terserah, materi mereka mungkin lebih banyak, tapi kuncinya kita ke atas. Kita percaya kepada Allah, dan itulah rezeki buat kita. Kotak yang utuh itu rezeki buat kita, tapi tidak menjamin kita punya lebih banyak isinya ketimbang yang lain. Itu rezeki. Fakta nyata ada. Bagaimana kaitannya dengan ada orang yang kaya kemudian dia tidak sombong, ada juga orang yang rezekinya sedikit atau yang miskin tapi dia sombong. Sayyidina Ali pernah berkata begini, ya, kadang faktor ayakun kufur, kadang-kadang kefakiran itu bisa menyeret orang kepada kekufuran. Fakir atau enggak punya itu bisa menyebabkan orang-orang bisa jadi kafir, kata Sayyidina Ali. Pagi hari ini saya membawa tema ini tidak bermaksud mengajarkan kita untuk hidup sebegini adanya tanpa ikhtiar yang maksimal. Pada momen yang lain saya ingin menyampaikan bahwa kewajiban berusaha berupaya berikhtiar semaksimal mungkin bagi seorang mukmin. Karena seorang mukmin yang kuat lebih dicintai Allah ketimbang seorang mukmin yang lemah. Seorang mukmin yang pandai lebih dicintai Allah ketimbang seorang mukmin yang tidak pandai. Pada hari ini saya ingin mengajak bahwa setelah kita Badul Muslim mengerahkan segala daya upaya kita berusaha, kemudian Allah memberikan seperti ini takaran untuk kita, maka tidak ada kata lain. Kita harus senantiasa bersyukur atas itu dan bersabar atas segala kesulitan-kesulitan kita temui seperti itu, Pak. Itulah yang menyebabkan Rasulullah bangga kepada kita semua yang hadir pada hari ini. Karena saya yakin masalah yang sedang kita hadapi juga tidak sedikit. Saya tahu kok dari muka-mukanya banyak masalah. Ya, tapi yakinlah Allah insya Allah akan memandang kita baik seperti Rasulullah takjub bangga kepada kita semua. Baik, terima kasih. Moga-moga nanti anak dan cucu-cucu Bapak menjadi anak dan cucu-cucu yang soleh-soleh yang kaya raya dan tidak sombong. Terima kasih. Yang lain silakan. Sudah cukup? Ada tambahan? Silakan. Maaf Ustaz. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Materi pada waktu hari ini cukup menarik bagi saya masalah rezeki. Tapi kita tidak dengan masalah. Kalau kita sebagai orang mukmin pasti bisa menyikapi itu. Tapi bagi orang Muslim kan beda-beda. Ada yang sifatnya masalah kepentingan. Sesuatu yang rezeki itu sifatnya yang wah mewah, uang yang berlimpah, rumah yang mewah, mobil yang megah, apa yang megah, mobil yang mewah, yang segar. Nah ini menurut saya ini banyak orang Muslim, bukan orang mukmin yang terjerumus kepada hal tersebut. Maka apa yang disampaikan Pak Ustaz tadi betul.
kita lebih memikirkan ke akhirat kita ke depan, bukan masalah dunia. Kita cinta kepada dunia, kita lebih cinta kepada akhiratnya. Barangkali itu yang menjadi patokan kita sebagai orang mukmin, harus kita jaga itu, kita lebih cinta kepada akhirat. Misalnya masalah kesehatan pun, ini juga bukan rezeki dari Allah. Kita perlu menjaga tiap hari, kita bisa melakukan yang baik, itu juga rezeki. Nah ini kadang-kadang orang menyikapinya itu berbeda Pak Ustaz. Nah ini sebagai sharing aja Pak Ustaz, mungkin Pak Ustaz, mungkin apa yang saya sampaikan ini hanya untuk menambahkan aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup, tidak perlu saya jawab karena ini tambahan yang benar sekali. Terima kasih banyak Bapak ya, ini tambahannya. Alhamdulillah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya juga ingin menambahkan sedikit saja tadi yang Bapak tambahkan, bukan bermaksud jawaban. Jadi ada istilah Muslim, ada istilah mukmin. Bapak tadi membedakan antara kedua itu. Ini yang perlu kita pahami. Apakah setiap Muslim otomatis dia mukmin, ataukah sebaliknya setiap mukmin juga otomatis dia Muslim? Insya Allah ini nanti mungkin jamaah akan temui pada pembahasan dari sumber-sumber yang lain. Tapi sedikit saja saya ingin menambahkan ini. Muslim itu adalah orang-orang yang beragama Islam, aslamah, dia tunduk dan patuh kepada Allah. Muslim orang yang tunduk kepada Allah. Mukmin orang yang beriman kepada Allah. Lalu derajatnya mana nih kira-kira gitu ya? Lebih tinggi mana nih kira-kira ya? Setiap yang Muslim mungkin kadar keimanannya itu berbeda-beda, ya. Tapi mereka yang telah beriman, maka insya Allah mereka yang sudah masuk ke landasan berikutnya. Dengan kata lain, kalau ibarat tangga itu Muslim itu tangga pertama, kemudian mukmin tangga kedua. Kira-kira seperti itu. Saya yakin insya Allah karena rajinnya kita semua mengikuti taklim kajian di tempat ini, ya bersama dengan orang-orang soleh, bersama dengan guru-guru kita, semuanya di sini, maka kita termasuk orang-orang yang mukmin, yang mukminah. Yang sekali lagi kata Rasulullah, ajaban li abdil mukmin, aku takjub kepada perilaku dan sikap seorang mukmin dan mukminah. Jika ia punya banyak rezeki, punya banyak kemudahan, punya banyak peluang, maka ia mau bersyukur. Dan jika ia dihadapkan kepada masalah, kepada kesempitan, kepada kesusahan, kepada penyakit dan sebagainya, dia siap bersabar. Aku takjub kata Rasulullah. Moga-moga ini kita semua orang-orang yang oleh Rasulullah dikagumi, takjub, dan kita menjadi mukmin dan mukminah. Terima kasih banyak. Mungkin cukup sementara hari ini ya. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan kembali pada kesempatan yang lain. Saya mohon doa, moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, umur panjang, keberkahan buat saya dan keluarga saya, juga jamaah semua yang hadir pada hari ini. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sayyidatina Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwah wa abwabal sihhah wa abwabal salamah wa abwabal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.